Ya, Bu. eh untuk siang sore hari ini teman-teman tuh harusnya mulai kuliah tanggal berapa ya? Tanggal 8, Bu. Tanggal 8 kok mundurnya jauh banget. Memang harusnya teman-teman kalau nggak salah penyerta itu tanggal berapa? Tanggal 9 ya? Mulainya. Kok baru mulai sekarang kenapa? Si pennya siapa si pen? Penanggung jawabnya siapa nggih? Saya, Bu, Iya. Herawati. Kenapa Bu Hera? Baru dimulai? Kenapa? Ada kendala apa? Awalnya sih nggak tahu, Bu, kalau udah mulai. Terus koordinatornya kan Pak Topan juga lagi umroh, kata Bu Alinya kayak gitu, Bu. Jadi dimulainya baru hari Kamis kemarin, Bu, sama Pak Topannya nggak apa-apa, dibilang sambil praktek aja gitu, Bu. Oke, ya sudah seperti itu karena saya juga menanyakan kalau tidak ada mahasiswa pun yang menghubungi RPP juga saya nggak tahu diterima teman-teman tuh sejak kapan saya juga nggak paham. Padahal RPP ini sudah saya terima sejak lama sebenarnya. Saya yakin pasti Pak Topan memberikan RPP ini jauh sebelum mungkin Pak Topan umroh mungkin ya. Tapi karena mungkin komunikasi terputus sehingga belum terlaksana sesuai dengan jadwal. Oke, teman-teman, saya mohon maaf lahir dan batin kalau eh ini saya nggak tahu ini dengan teman-teman semuanya sepertinya terjadi penurunan motivasi atau apa? Kayak kurang semangat gitu. Kenapa ya? Ada apa, Mas Andri? Bisa jawab, Mas Andri. Izin Bu, Bu, bukan kurang semangat Bu. Kenapa memangnya? Karena skripsi pun kok banyak yang mandek ya. Sampai saya kadang di grup saya itu saya berikan ultimatum. Tapi ternyata begitu saya curhat sama teman-teman yang lain, ternyata sama semua kondisinya seperti itu. Apakah memang kesalahan ada di kami atau kayak mana gitu loh. Kalau memang ada di kami, tunjukkan kami kelirunya di mana sehingga bisa kami perbaiki gitu. Karena kan harusnya teman-teman sudah proposal, sudah jauh, udah ujian harusnya. Ini untuk kuliah saja eh sudah terlambat mundurnya jauh. Oke, kita mulai saja ya supaya tidak berpanjang lebar. Mungkin kemarin sudah disampaikan sama Pak Made, saya juga kurang paham. Kemarin saya diskusi sama Pak Made karena sistemnya itu adalah dalam satu waktu itu 3 dosen yang masuk, sehingga agak kesulitan untuk menyesuaikan waktu setiap dosen yang masuk. Iya nggak Bu Hera? Jadwalnya di RPP seperti itu ya Bu Hera, dalam satu waktu 3 dosen yang masuk ya. Iya, Bu, bener, Bu. Kayak hari ini 3 dosen, tapi Pak Madenya mendahulukan Ibu dulu, Bu. Ya itu kesulitannya ada di situ ya. Jadi luar biasa sulitnya. Saya juga tidak tahu kenapa bisa seperti itu gitu. Ini sama dengan tahun lalu. Tahun lalu sehingga saya kejar-kejaran dengan dosen yang lain gitu. Karena untuk menyesuaikan waktu dengan dosen yang lain agak kesulitan kalau kita bertiga masuk. Kecuali kalau offline ya. Kalau offline kita bisa sama-sama fasilitator. Cuman kalau ini online kan nggak bisa. Apalagi sistemnya adalah bukan presentasi. Kecuali kalau teman-teman presentasi bisa. Kita 3 fasilitator, Anda presentasi, nanti tinggal ini gitu. Tapi karena ini kita ceramah ya agak sulit ya gitu. eh saya di sini akan memberikan materi terkait dengan asuhan keperawatan anestesiologi pada asma dan gagal napas. Karena kemarin sudah diskusi sama Pak Made, misalnya hari ini saya, berarti hari berikutnya atau minggu berikutnya Pak Made. Terus begitu. Jadi eh tidak bisa kita satu waktu ya. Kan harusnya sesuai dengan di RPP itu saya gagal napas ya, Bu Hera ya. Harusnya saya gagal napas, kemudian Pak Made dengan asma. Nah, akhirnya karena kesulitan waktu kita bersama, akhirnya saya gagal napas dan asma, nanti berikutnya materi saya diisi oleh Pak Made. Begitu seterusnya ya. Jadi kita dosen ngisi dalam waktu satu adalah 2 materi. Gitu ya, teman-teman ya. Siap Bu. Semoga bisa terpahamkan teman-teman semuanya.
Dan untuk kasus ini saya kira tidak terlalu sulit buat teman-teman karena banyak teman-teman sudah pernah sering menjumpai bagaimana askan atau asuhan anestesiologi pada asma. Boleh di-share dulu misalnya teman-teman pengalamannya terkait dengan bagaimana persiapannya, bagaimana intra anestesi induksinya, bagaimana perawatan misalnya pos anestesinya. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan. Sebelum saya menyampaikan, ini saya tadi di jalan ya, karena saya masih di jalan, jadi saya ini belok mencari tempat, jadi mohon maaf kalau ada agak gaduh ya. Oke, silakan bisa kita diskusi terkait dengan askan pada asma yang Anda ketahui. Dari Mas Andri dulu, silakan Mas Andri, apa yang Anda ketahui terkait dengan askan pada asma? Baik, terima kasih Bu. Mohon izin suaranya jelas Bu. Oh, jelas. Oke. Penanganan pada pasien asma seperti biasa barangkali Bu, hal yang harus diperhatikan pada saat pre-anestesi, pastikan bahwa riwayat serangan asma pasien itu berapa lama waktunya, gitu, itu yang terakhir, itu yang pertama. Kemudian biasanya kalau misalkan rentang waktunya terjadi serangan asma yang belum lama, biasanya kita dikasih nebulisasi dulu. Kemudian juga kortikosteroid kita berikan. Selanjutnya barangkali pada saat intraanestesi, induksi, intubasi, pemilihannya masker relaksan yang memang sifatnya tidak histamin release gitu. Contoh hal barangkali rekoronium menjadi pilihan gitu dibandingkan dengan acracurium yang kita ketahui memang histamin release yang bisa menyebabkan asmanya kambuh gitu. Kemudian kedalaman anestesi yang harus diperhatikan juga penting, juga terutama pada saat ekstubasi, pilihannya bisa ekstubasi dalam gitu atau uek sekalian. Barangkali itu Bu, mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andri. Satu lagi mungkin siapa yang bisa menambahkan? Pak Arif barangkali, Pak Arif sedang di jalan. Siap Ibu, izin. Paling izin Ibu dari premedikasinya. Ya, Kalau silakan. di Salamun itu arahan dari dokter anestesinya suka ngasih premedikasi Dexa 10 mg atau sama ini Bu, atau methylprednisolone. Paling tambahnya itu izin Ibu. Mic-nya belum dibuka Ibu, mohon maaf. Oh iya ya, maaf ya. Oke, terima kasih Pak. Tadi sudah menyampaikan beberapa argumennya. Atau ada yang mau menambahkan lagi, silahkan. Sepertinya sudah pada ahli-ahli semua, teman-teman. Sering menjumpai pasien dengan asma rata-rata dalam waktu 1 bulan berapa pasien, teman-teman? Izin Bu. Ya, silakan Pak Dede. Untuk kasus asma, emang di setiap bulannya itu pasti mengalami mendapatkan Bu. Cuma kalau di rumah sakit kami, ketika pasien dalam serangan atau dalam keadaan serangan, ya suara paru-parunya udah terdengar wheezing di stetoskop, kadang di luar tidak terdengar. Kalau di stetoskop terbunyi itu pembatalan Bu kalau di rumah sakit kami Bu. Oh, gitu. Kalau jadi untuk asuhan penataan anestesi pada pasien dengan asma itu kayaknya tidak dijalankan Bu kalau di rumah sakit kami Bu itu. Oh, kenapa gitu Pak? Kalau punya riwayat asma kita jalankan operasi, kalau sedang dalam serangan Bu, kalau dalam keadaan asma itu dibatalkan, dikhawatirkan ada apa-apa, dokter ini mempertimbangkan takutnya khawatir dikala intraoperasi ada yang lebih memperparah itu Bu untuk di anestesinya Bu terutama itu. Oke. Jadi kami gitu Bu, walaupun harus diberikan premed kortikosteroid ataupun ada obat-obatan pilihan antihistamin yang tidak histamin rilis, tetap Bu kita pertimbangannya
tidak dijalankan operasi, tidak dibatalkan gitu Bu untuk terapi dulu asmanya sampai tidak terdengar wheezing gitu Bu. Jadi kalau dengan riwayat asma kita menjalankan operasi itu Bu, tetap ada apa namanya yang harus dijalankan premed metilprednisolon, terus ada apa yang pentolin Bu yang disemprot ke mulut itu Bu. Itu Bu kalau di kami di Dinas Kesehatan. Terima kasih Bu. Oke, makasih. Oke, makasih Pak Dede. Untuk yang tempatnya Mas Pandu kayak gimana Mas Pandu? Sudah pernah mengelola asuhan dengan pasien asma Mas Pandu? Alhamdulillah Ibu. Biasanya kalau ada pasien dengan riwayat asma, biasanya diberikan antihistamin terlebih dahulu sih Bu. Alhamdulillah sementara belum pernah menemukan saat operasi kambuh gitu Bu. Cuman biasanya di preventif terlebih dahulu di pemeriksaan awal seperti itu Ibu. Apa pemeriksaan awalnya Mas? Biasanya untuk pasien dengan riwayat pasien asma itu disarankan lebih menggunakan operasi regional. Kemudian apabila diperlukan untuk intubasi ataupun bius total, untuk persiapannya biasanya kami persiapan seperti aminofilin terlebih dahulu untuk tata laksana emergensinya. Kemudian premednya juga sebagaimana yang dikatakan Pak Dede tadi juga menggunakan antihistamin seperti Dexa, Dipen, juga menggunakan obat-obat yang tanpa kortikosteroid seperti itu. Ya, oke. Makasih Mas Pandu untuk sharingnya. Oke, nanti silahkan nanti kita diskusikan ya. Saya kira untuk teman-teman apa itu asma, teman sudah paham ya. Asma itu bisa disembuhkan nggak sih? Bisa Bu. Bisa. Oh, Bisa atau tidak? sembuh sampai total tidak ada Bu. Bu. Nggak bisa Bu kalau riwayat asma Bu. Tidak bisa Bu, tapi bisa kambuh lagi Bu. Nah, terus apa itu? Nggak bisa tapi bisa kambuh lagi kayak mana tuh? Izin Ibu, kayak kemarin Ibu, mohon izin. Kayak kemarin kan ada kasus gini Bu, kan mau operasi herniorrhapy. Nah, ditanya ada riwayat asma, terakhir kambuh kapan? Ternyata terakhir kambuhnya itu 20 tahun lalu gitu Ibu. Nah, setelah mau intubasi, ternyata kata dokternya ini kambuh lagi katanya Bu, si asmanya katanya. Nah, langsung masuk obat-obatan kayak yang inhaler gitu Bu, inhaler. Setelah itu pasiennya itu Bu, kata dokter anestesinya Bu. Itu Bu, izin Bu kemarin Bu. Jadi kalau teman-teman mau mengedukasi pasien, kalau misalnya ada pasien yang tanya, apakah asma bisa disembuhkan Pak gitu, Bapak jawabnya akan apa Pak? Bisa gitu? Enggak bisa gitu. Jadi bukan masalah disembuhkan dan tidak bisa disembuhkan ya. Jadi asma itu kalau kita baca di sini, asma suatu penyakit inflamasi kronis ya Bapak Ibu. Jadi bukan akut. Jadi di sini ada peran bagaimana walaupun di sini dikatakan dia sebagai inflamasi kronis, tapi dia masih bersifat reversibel. Arti reversibel berarti bisa pulih. Ya, bisa seperti semula. Yang dimaksud dengan reversibel yang bersifat semula itu yang kayak gimana? Pada saat kita melakukan pemeriksaan misalnya spirometri misalnya ya. Pada kondisi yang asma yang tidak terlalu berat, yang belum terjadi suatu komplikasi misalnya atelektasis atau emfisema dan lain sebagainya, ini dia dilakukan pemeriksaan spirometri, dia akan bisa normal. Karena tidak terjadi obstruksi. Ya.
Jadi kalau misalnya sebenarnya asma bisa disembuhkan atau tidak, bukan masalah bisa disembuhkan atau tidak, tapi asma itu merupakan suatu penyakit inflamasi kronis yang hanya bisa dikendalikan saja. Ya, hanya bisa dikontrol. Kayak tadi seperti Pak Arief cerita bahwa 20 tahun yang lalu. Artinya adalah selama 20 tahun ini, pada saat teman-teman melakukan pengkajian pada riwayat penyakit pada pasien, itu kapan kambuh terakhir? Kok dijawab 20 tahun yang lalu, berarti selama 20 tahun itu pasien dapat mengontrol asmanya. Gitu ya, paham ya maksud saya ya. Jadi Yap. kalau misalnya ternyata dia tidak mampu mengontrol, ya berarti pasti dia akan terjadi serangan gitu loh. Gitu. Nah, terkait dengan epidemiologi ini kita refresh lagi ya. Asma sebetulnya bukan penyakit yang berbahaya ya, seperti jantung ya, DM misalnya ya. Bukan merupakan suatu penyakit degeneratif yang membahayakan. Namun perlu diingat bahwa pada saat serangan itu luar biasa sekali, untuk angka kematiannya itu cukup tinggi. Mortalitasnya lumayan cukup tinggi ya, sebanyak 250.000 per tahun. Di mana kalau di Indonesia itu 2-5% itu terjadi asma. Nah, asma pada laki-laki, pada dewasa ataupun pada anak-anak itu berbeda. Apa bedanya kira-kira? Pernah dengar nggak Bapak Ibu kalau asma itu, kalau dia mulainya itu sejak anak-anak, dia kalau orang bahasa awam ya, itu tidak akan kambuh lagi nanti dewasanya. Dikatakan kalau orang awam itu bisa sembuh kalau asmanya itu dimulai dari kecil. Itu kira-kira kenapa? Pernah dengar itu nggak Bapak Ibu? Belum, Bu. Oh, Baru belum dengar pernah. sekarang. Belum, Bu. Oh, Karena asma tidak, kata Ibu tadi, belum, nggak bisa disembuhkan, Bu. ya hanya bisa dikendalikan ya atau dikontrol. Pernah Bu Oni? Belum pernah, Bu. Oh, belum pernah. Ya, nanti kalau misalnya teman-teman membaca referensi atau pernah dengar, kenyataannya begitu. Asma yang dimulai terjadi serangan itu sejak masih kecil ya, itu akan kemungkinan besar untuk pasien tersebut bisa mengontrol asmanya itu semakin tinggi. Untuk tidak terjadi asma kembali itu semakin tinggi. Karena apa? Proses asma yang dimulai sejak kecil itu fungsi paru-paru, organ sistem pernapasannya dia masih bersifat berkembang, masih berkembang. Jadi memungkinkan untuk obstruksi-obstruksi itu dia bisa terjadi perbaikan. Ya, tapi tetap nanti akan bisa suatu ketika kalau orang tersebut tidak mampu mengontrol akan kambuh. Tapi resikonya akan lebih kecil dibandingkan kalau asmanya baru muncul sejak dewasa. Bisa dipahami nggih apa yang saya sampaikan nggih? Nah, ini ya, jadi sepertiganya, separuh ini berkembang sejak anak-anak, tapi sepertiganya itu pada dewasa sebelum umur 40 tahun. Saya kira untuk Bapak Ibu sudah paham ya, banyak disebabkan oleh beberapa hal, genetik, di mana kalau genetik itu sebetulnya genetik bukan keturunan ya, jadi ada gen tertentu HLA yang ada di yang diturunkan ya. Jadi risikonya dia akan jauh lebih besar karena biasanya asma itu dia diturunkan ya atau bersifat genetik. Bersifat lingkungan ya, saya kira teman-teman juga semuanya sudah bisa memahami ini, bisa juga terjadi karena infeksi virus. Jadi penyandang asma itu kalau dia terkena flu itu akan lebih memperberat asmanya. Pasien asma itu sebaiknya tidak terserang flu. Kenapa? Karena begitu terserang flu itu akan meningkatkan resiko angka kesakitan semakin tinggi. Gitu ya, gitu. Tapi asma bisa juga disebabkan oleh virus ya, karena dia akan bisa memicu terjadinya serangan gitu ya. Kemudian alergi dan lain sebagainya. Nah, saya kira untuk patofisiologinya teman-teman masih ingat ya? Masih ingat ya Bu Oni?
Karena apa, Bu Oni? Masih ingat patofisiologi asma? Pak Pratama masih ingat nggak? Jadi jadi sebetulnya untuk asma itu kan dia hiperaktivitas di bronkus ya. Alergi itu kalau menurut teman-teman itu suatu hal gangguan atau bukan sih? Alergi itu gangguan atau bukan? Suatu hal yang normal atau bukan? Bukan sepertinya Bu ya. Bukan, karena dia responnya terlalu berlebihan. Misalnya saya dengan Pak Andri. Pak Andri kena debu, nggak ada masalah. Pak Andri mencium bau apa gitu ya, parfum misalnya, nggak ada masalah. Tapi bagi seseorang asma yang dia hiperaktivitas terhadap alergen tersebut, dia akan langsung mencetuskan terjadinya bronkospasme. Bronkospasme yang terjadi pada pasien asma itu ada dua, bisa secara spesifik dan non-spesifik. Saya kira teman-teman mungkin masih ingat ya, spesifik itu apa dan non-spesifik itu apa. Masih ingat nggak? Pak Ade masih ingat nggak Pak Ade Sukma? Bedanya imun spesifik dan non-spesifik apa? Apa Pak Ade Sukma? Ingat nggak? Apa ya Bu ya? Kalau misalnya nih teman-teman ada virus influenza, siapa imun duluan yang akan berperan untuk menghalau virus tersebut? Yang spesifik dulu atau non-spesifik dulu? Virus apapun yang masuk, mikroorganisme apapun yang masuk, itu yang masuk ke dalam tubuh kita pasti akan dimulai yang non-spesifik dulu. Non-spesifik itu kan contohnya mukosa, ya, membran mukosa kita yang ada di kulit, keringat, itu juga termasuk non-spesifik, ya. Terus apalagi misalnya yang non-spesifik yang ada di mulut, ya semuanya ada ya, mengandung zat-zat non-spesifik. Nanti kalau non-spesifik ini dia tidak mampu menghalau mikroorganisme, baru imun spesifik nanti yang akan dikerahkan. Ya. Nah, jadi ini perannya memang jelas imun ya, gitu. Nah, karena di sini asma, terjadilah degranulasi sel mas di bronkial. Ingat bahwa asma itu dia permasalahannya ada di bronkusnya. Nah, di dalam bronkus itu nanti akan ada yang namanya reseptor. Nah, reseptor itu nanti akan berikatan dengan IgA. Ya. Jadi dia ada reseptor IgA. Nah, itulah nanti yang akan terjadi bronkokonstriksi akibat dari pelepasan histamin, bradikinin, dan lain sebagainya. Itulah yang memicu terjadinya bronkus. Intinya seperti itu. Nah, terus kemudian, lewat. Ini secara patofisiologinya nanti bisa dibaca ulang ya. Intinya adalah adanya suatu proses degranulasi dari sel mas yang akan berikatan dengan reseptor IgA. IgA itu adalah imunoglobulin E yang khusus berperan terhadap kalau ada alergen yang muncul. Ya, sehingga akan menimbulkan beberapa respon seperti gatal-gatal, bengkak, dan lain sebagainya, ya, gitu. Nah, kalau teman-teman masih ingat gejala dari derajat asma, bisa secara mingguan itu disebut berarti intermiten. Ada di sini yang menyandang asma? Bapak Ibu atau putra-putrinya atau tetangga atau siapa? Saya pernah Bu. Oh, pernah Pak Andri. Berarti riwayat asma ya, Pak? Pak Ade Bu. Pak D. Saya Bu. Siapa sih? Ade Sukma Bu. Pak Ade. Oh, alah Pak Dede. Siapa sih? Pak Ade. Pak Ade Ade Bu. Sukma. Oh, punya riwayat asma ya, Mas? Punya dan alergi juga Bu. Oh, alergi apa? Banyak Bu obat-obatan. Terutama anti nyeri. Banyak banget. Berarti kalau pencetus asmanya apa? Kalau asma biasanya kalau lagi terlalu capek terus dingin Bu.
Terakhir kambuh kapan? Sudah lama banget, Bu. Oh, berarti masih bisa mengontrol ya? Insya Allah masih bisa. Cuma Ya, kalau alergi kadang ada beberapa pencetus yang tidak ketahuan, Bu. Misalkan, contoh saya makan bakso di suatu tempat. Hari ini di makan bakso di tempat A. Saya tidak mengalami gejala apapun untuk masalah alergi. Yang kedua, mungkin 2 hari berikutnya saya makan bakso di tempat yang sama, saya mengalami alergi. Kadang seperti itu, Bu. Kadang aku nggak ada beberapa yang tidak bisa dikontrol atau tidak bisa diketahui apa itu alerginya apa. Itu nggak cuma itu beberapa makanan juga kadang seperti itu. Kadang makan ini nggak alergi, besoknya makan makanan yang sama alergi, Bu. Tergantung dari, kalau belum bisa mengenal kayak begitu, gejalanya apa Mas Ade? Biasanya matanya bengkak, Bu. Yang sering itu. Oh, tapi nggak sampai prioritas ya, gatal-gatal gitu ya? Pernah yang gatal seluruh badan pernah. Cuma udah lama banget, mungkin tahun 2015-an mungkin. Biasa. Ya, kalau misalnya kita itu sebagai penyandang alergi ya, kita sebenarnya memang harus bisa mengenal sebetulnya apa sih yang ini suara apa ya? Suara saya bukan? Oh, iya. Makasih sudah di-mute. Ya memang selayaknya kita harusnya bisa mengenal apa yang menyebabkan kita alergi, karena orang lain nggak tahu, kecuali diri kita sendiri. Tapi apa yang tadi disampaikan sama Mas Ade itu kemungkinan bisa terjadi ya. Satu, karena mungkin Mas Ade-nya itu memang belum bisa mengenal apa sebenarnya pencetusnya. Apakah dari kuahnya atau mungkin micinnya, kan kita semuanya nggak tahu ya. Kalau yang menyandang aja nggak tahu gimana orang lain gitu. Tapi kenapa bisa terjadi seperti itu bisa juga terjadi akibat dari respon imun yang terjadi pada saat seperti itu gitu. Contohnya misalnya gini, misalnya asma akan muncul kalau pencetusnya capek, banyak pikiran. Tapi saat saya capek dan banyak pikiran, sometimes saya akan terjadi asma, sometimes saya tidak terjadi asma. Jadi memang itu sangat dikaitkan dengan bagaimana respon imun kita waktu itu. Gitu ya. Waktu pencetus itu muncul. Kadang tidak sekonyong-konyong akan menimbulkan suatu gejala, tergantung dari respon kita. Respon bagaimana yang ada di dalam tubuh kita akan beresponnya seperti apa. Sehingga karena memang ini sistem imun banget, jadi patofisiologi tadi memang tergantung dari bagaimana tanggapan respon imun kita pada saat itu. Nah, kalau kita mengenal derajat asma itu bisa ya. Kalau misalnya kambuhnya itu kurang dari 1 kali per minggu, itu kita sebut dengan intermiten. Ya, dengan gejala-gejala yang lain. Misalnya gejala malam, dia kalau kurang dari sekali dalam sebulan, ya fungsi parunya kalau kita lakukan pemeriksaan dia masih normal. Fungsi paru itu kita periksa dengan apa? Iya, makasih. Fungsi paru kita periksa dengan apa? Pemeriksaan fungsi paru dengan apa? Spirometri, ya, spirometri. Nah, kemudian kalau persisten, dikatakan derajat asma persisten ringan itu kalau gejala lebih dari 1 kali per minggu. Atau, tapi dia kurang dari 1 kali sehari. Ya, jadi artinya bisa saja sehari itu dia tidak serangan, tapi dalam 1 minggu dia akan lebih dari 1 kali. Kalau intermiten kan dia 1 minggu itu kadang enggak gitu. Itu intermiten namanya. Ya, persisten ringan itu kalau gejalanya lebih dari 1 kali per minggu. Walaupun kita tidak mendiagnosis asma, dia mau super intermiten, persisten ringan, persisten sedang atau persisten berat, paling tidak kita tahu, ya. Nah, kalau misalnya yang disebut dengan persisten sedang itu adalah gejalanya dia harian. Ya. Jadi dia menggunakan obat tiap hari.
Jadi nanti teman-teman kalau mau melakukan edukasi ya terhadap siapapun nanti yang butuh ilmu dari teman-teman, dia masuk dalam kategori apa, minimal teman-teman itu sudah bisa paham ya. Sudah ada gangguan aktivitas tidur. Ya, aktivitas dan tidur itu sudah ada gangguan. Kemudian kalau persisten berat, ini gejala terus-menerus, ini sampai dengan aktivitas fisik terbatas. Ya, jadi derajat asma itu ada intermiten, persisten ringan secara mingguan, persisten sedang disebut harian, persisten berat itu disebut secara kontinu. Semua terapinya berbeda-beda. Kalau dilihat dari fungsi parunya, intermiten itu masih memiliki fungsi paru yang normal. Ya, sama dengan yang persisten ringan, itu masih normal. Tapi kalau untuk persisten sedang dengan persisten yang berat, itu fungsi parunya dia sudah di luar, sudah abnormal intinya ya. Dia kurang dari 80%. Karena normalnya kan 80 sampai 100% ya untuk fungsi VEP-nya. Ini tadi sudah sama. Nah, saya kira teman-teman sudah bisa paham ya. Jadi apa pemeriksaan penunjang pada pasien penyandang asma dapat timbul berulang-ulang dengan masa remisi. Ya, serangan dapat cepat timbul, hilang dengan pengobatan, tetapi kadang dia bersifat kronik. Jangan pernah menyepelekan penyandang asma, ya, karena begitu dia sudah serangan akut, banyak juga kejadian-kejadian yang serangan akut asma itu tidak tertolong, ya, gitu. Nah, untuk secara umum pemeriksaan penunjang asma itu bisa dilakukan dengan spirometri. Walaupun pada tahapan intermiten sampai dengan misalnya dia persisten ringan, itu spirometrinya dia masih normal. Ya, jadi kalau dia tidak serangan, penyandang yang seseorang yang punya riwayat penyakit asma itu dia bisa normal kalau dicek. Sudah pernah melakukan pemeriksaan spirometri Bapak Ibu? Belum ya? Atau sudah? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Oh, belum ya. Tapi sudah pernah lihat bentuk alatnya? Karena memang ini butuh pelatihan khusus ya. Kadang ya memang harus butuh refresh ya. Walaupun kita tahu spirometri seperti apa. Nah itu nanti akan ada seperti pipa. Nanti ditiupkan oleh pasien. Ambil tarik napas sedalam-dalamnya. Keluarkan sedalam-dalamnya. Nanti kita akan bisa melihat ya. Bagaimana dia tarik ekspirasinya. Dia sampai di berapa gitu ya. Ada sendiri sebetulnya pelatihannya ya. Kemudian yang kedua, bisa melihat bagaimana respon pengobatan terhadap bronkodilator. Jadi begini, seseorang, Bu, kalau pasien asma itu kan tidak semuanya pasien asma itu dia dalam keadaan abnormal saat dilakukan pemeriksaan spirometri. Untuk bisa melihat dia itu asma atau bukan, itu bisa dilihat dari respon bronkodilator. Pasti akan terjadi kenaikan, Bapak Ibu. Walaupun dia statusnya dia normal nih, spirometrinya, tapi begitu misalnya nih, pasiennya sebelum dilakukan spirometri, misalnya pasien 1, sebelum dilakukan pemeriksaan spirometri, dia hasilnya berapa? Ya, kemudian nanti berapa lama lagi, misalnya 2 hari, misalnya suruh kembali lagi ke situ, akan saya berikan bronkodilator. Itu berapa nanti nilai spirometri FEV 1-nya? Kalau memang terjadi peningkatan, ya lebih dari 20%, dia bisa dinyatakan sebagai asma. Karena apa? Dia berespon baik terhadap bronkodilator. Walaupun dia normal gitu, tapi tetap akan ada peningkatan pada saat kita berikan bronkodilator gitu ya. Akan berbeda hasilnya. Itulah pasien asma, ya. Kemudian pemeriksaan tes kulit. Nah, pemeriksaan tes kulit ini kita bisa beberapa dengan tusukan. Tusukan itu isinya adalah alergen. Ya, namanya skin prick test. Jadi di dalam lengan kita misalnya nih saya akan cukit sedikit di dalam lengan saya akan saya cukit. Ya, tergantung biasanya kalau misalnya Bapak Ibu di klinik ya atau di rumah sakit punya 11 alergen untuk mengidentifikasi itu alergi apa, kita akan bisa melakukan skin prick test. Jadi kita cungkit sedikit ya. Nah, nanti kita masukkan alergen itu di masing-masing yang kita cungkit tadi.
Kalau dia undulasinya atau dia pelebarannya itu dia lebih dari 3 mm, itu bisa dikatakan pasien itu alergi terhadap alergen yang kita berikan stimulasi. Bisa dipahami ya? Nah, kalau kayak Mas Dedek tadi tuh, saya nggak tahu saya sebenarnya alergi apa gitu. Itu bisa dilakukan dengan tes uji kulit. Bisa di Prodia atau dimanapun itu bisa ya. Sehingga nanti akan teridentifikasi Mas Ade itu nanti alerginya apa sehingga akan bisa lebih berhati-hati ya gitu. Kemudian pemeriksaan eosinofil ya. Saya kira Bapak Ibu sudah paham eosinofil adalah merupakan salah satu pemeriksaan sel darah putih yang memang dia berespon terhadap alergen. Nah, sekarang terhadap bagaimana untuk preoperatif. Sampai di sini untuk konsep dasar asma ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke. Kita ke preoperatif. Ibu, mau tanya, Bu. Mangga Ibu. Ibu, yang tadi kan ada derajat asma yang intermiten itu yang mingguan. Tadi kan ada tanpa gejala di luar serangan. Maksudnya gimana, Bu? Tanpa yang dulu. Ini ya. Yang mana, Bu? Ya itu, Bu, yang intermiten itu yang mingguan tanpa gejala di ruang serangan. Ya maksudnya kalau dia artinya dia tidak bergejala gitu, Bu. Di luar serangan itu walaupun jadi intinya ini bahasanya bahasa ini ya. Intinya dia tidak bergejala sebetulnya. Gitu aja. Kalaupun misalnya dia bergejalanya singkat. Jadi tidak terlalu parah lah ibaratnya karena dia masih gejalanya itu kadang ini 1 minggu pun dia tidak gejalanya 1 minggu pun kadang tidak muncul, Bu, gitu. Jadi tanpa gejala di luar serangan itu ya intinya kalau misalnya dia serangan pun dia serangannya singkat. Sebetulnya antara ini dengan itu dia hampir sama, Bu, ini. Ini harusnya ini koma, dalam kurung koma, tapi ini saya kebawain ke sini. Jadi seperti itu intinya, Ibu. Bisa dipahami, Ibu? Jadi tanpa gejala di luar serangan itu adalah dia artinya adalah anonim dengan yang serangan dia singkat. Ya, kalaupun misalnya dia dia ada serangan, dia serangannya itu hampir tidak bergejala, maksudnya begitu. Paling kalau misalnya kalau pasien asma itu kan dia tanda khasnya pada saat dia mau serangan itu kan dada itu terasa berat dulu. Ya. Ya, itu pasti. Jadi biasanya kalau penyandang asma, oh saya mau kambuh nih, dia udah tahu. Dada saya udah mulai nggak nyaman gitu, dia sudah bisa harusnya dia sudah bisa mengenali. Nah, sudah sampai di situ saja, Bu. Jadi hanya terasa dada berat, nanti setelah itu hilang gitu loh. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang pernah mengalami asma dengan gejala intermiten mungkin bisa tidak sampai dia sesak napas gitu, nggak sampai, Bu, kalau intermiten itu. Jadi sangat-sangat singkat gitu ya. Itu ya, Ibu ya. Nah, kemudian untuk perhatian preoperatif. Nah, terkait dengan pokok permasalahan pada tindakan preoperatif ya atau preanestesi di sini terjadinya inflamasi jalan napas dan hiperaktivitas respon terhadap berbagai stimulasi ya. Nah, ini yang tadi sudah saya katakan bahwa dia bersifat reversible. Akibat dari konstriksi otot polos bronkial, adanya udem dan sekret yang meningkat. Makanya pasien asma itu pasti akan terjadi sekresi, peningkatan sekresi. Ya, jadi biasanya bangun tidur itu dia bisa mengeluarkan dahak yang kental karena dia terakumulasi. Itu biasanya ciri khas pasien penyandang asma itu begitu bangun dia rasanya mesti nggak nyaman karena ada sesuatu hal yang menyangkut di ininya ya, di bronkusnya. Ini tadi sudah. Nah, kita yang pertama kita adalah lakukan evaluasi preoperatif dulu. Perhatian ya. Mana Bapak Tarsono? Boleh di-mute? Ada yang kayak mana nih? Ya, makasih ya. Nah, untuk anestesi kita tanyakan
tadi sudah betul yang disampaikan oleh teman-teman semua. Titik berat dalam mengevaluasi pasien asma ditekankan pada penentuan saat terakhir serangan. Jadi, kapan serangan muncul? Itu harus teridentifikasi. Kemudian riwayat klinis pasien sebelumnya itu sangat penting untuk diketahui. Apabila tidak ada dyspnea, mengi ataupun batuk, yang minimal berarti pasien dalam kondisi yang optimal. Ya, jadi kalau misalnya kita menganamnesis dia ada riwayat penyakit asma, kalaupun dia tidak ada sesak napas, tidak ada mengi atau batuk, ya, yang minimal berarti pasien dalam kondisi yang optimal. Tadi seperti ceritanya Mas Dede, kalau ada serangan tidak dilakukan tindakan pembedahan karena akan sangat berbahaya memang ya. Kemudian makanya biasanya kalau pada pasien yang kecuali pasien-pasien yang memang dia emergensi ya, yang memang harus dilakukan tindakan anestesi, ada suatu tata laksana sendiri. Ya, tapi pada pasien-pasien yang elektif yang di mana dia terjadi serangan asma sebaiknya ditunda dulu ya, karena risiko kematiannya akan sangat tinggi. Pasien dengan bronkospasma yang frekuen atau yang kronik harus mendapatkan terapi bronkodilator yang optimal termasuk agonis adrenergic B2 ya gitu. Ini banyak jenisnya, saya kira teman-teman juga sudah paham ya jenisnya agonis adrenergic beta 2, salbutamol dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang dampak perioperatif pada pasien asma ini akan dapat terjadi bronkospasme, laringospasme, desaturasi, batuk, dan sekresi yang berlebihan. Jadi dampak dari kegiatan operasi, tidak menyalahkan operasinya, tidak. Tapi paling tidak kita paham bahwa pada penyandang asma itu memang untuk tindakan operasinya pun itu beresiko, gitu. Sehingga kita harus lebih berhati-hati. Pasien bedah dengan riwayat asma yang tidak terkontrol, 3 bulan sebelum operasi, ini untuk pasien yang tidak terkontrol asmanya ya. 3 bulan sebelum operasi memiliki resiko kematian pasca operasi hampir 2 kali lipat dan resiko 3 kali lipat terkena pneumonia pasca operasi. Dibandingkan dengan pasien yang dengan asma terkontrol. Jadi kayak mana tuh Bapak Ibu bisa mengetahui bahwa asmanya terkontrol dan tidak terkontrol Bapak Ibu? Kayak mana tuh? Ada yang mau menjawab? Ada yang bisa menjawab? Kayak mana tuh untuk bisa membedakan asmanya terkontrol atau tidak terkontrol? Izin Bu, mungkin saya sering memakai inhaler Bu. Berobat dulu, terus dari berobat mendapat ya obat dari dokter, jadi dia mengkonsumsi obat itu terus mungkin bisa. Jadi kalau waktu kambuh dia meminum obat yang diinstruksikan oleh dokter. Kalau yang terkontrol mungkin, kalau yang tidak terkontrol mungkin dia nggak pernah periksa atau kontrol ke dokter dan tidak pernah meminum obatnya, atau ya seingatnya dia, mungkin seingat pasien mungkin gitu Bu. Ya. Untuk era-era sekarang itu pasien asma semakin hari semakin bertambah ya. Jadi betul Bu, jadi salah satu indikasinya adalah mengkonsumsi obat-obatan atau tidak. Dia dikontrol dengan seperti itu. Kadang penyandang asma itu kadang menyepelekan dirinya sendiri. Yang seperti apa? Saya nggak kambuh. Saya sudah berapa puluh saya nggak kambuh. Saya sudah berapa tahun saya nggak kambuh. Sehingga dia tidak lagi mau mengkonsumsi obat-obatan. Sebenarnya itu bisa dikontrol dengan dosis yang sudah diberikan sama dokter itu nanti akan lama-kelamaan dia akan diturunkan. Jadi untuk pengobatan asma itu tidak bisa langsung hentikan. Jangan dikira bahwa kalau dia sudah berhenti, misalnya nih, saya bosan deh saya minum obat gitu, atau saya bosan saya selalu pakai ini ya, misalnya saya menyebutkan merek lah ya untuk yang inhalasi sebagai maintenance-nya kan biasanya kita pakai apa ya? Seretid ya misalnya seperti yang bentuknya serbuk kemudian kita sedot, itu kan sebagai maintenance-nya supaya tidak kambuh. Jadi nanti kalau misalnya saya pemicunya itu saya debu nih atau saya pemicunya stres capek. Nah, saya maintenance dulu. Pagi saya nyedot misalnya, malam saya nyedot. Sehingga nanti kalau terjadi pencetus, saya sudah punya peluru dulu, saya tidak kambuh. Tujuan maintenance itu seperti itu. Nah, tapi
penyandang asma kalau tidak dilakukan edukasi dengan kesadarannya sendiri, kadang suka menyepelekan. Saya udah lama nggak kambuh ini, sehingga apa yang sudah dari dokter diberikan itu numpuk, nggak dikonsumsi. Gitu ya. Sehingga ini indikasi 3 bulan sebelum operasi itu memiliki resiko kematian pasca operasi hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan yang tidak yang terkontrol. Nah, kemudian tes fungsi paru tadi adalah spirometri dan obat-obatan itu sangat penting. Jarang sekali rumah sakit yang melakukan pemeriksaan tes fungsi paru. Saya tidak tahu, semoga sih tidak di rumah sakit Bapak Ibu ya. Karena memang indikasi tidak semua rumah sakit itu memiliki SOP terkait dengan tata laksana pasien dengan asma itu dilakukan fungsi paru, pengukuran spirometri gitu, tidak semuanya ya. Nah, itu sangat penting ya adanya tes fungsi paru. Kemudian kedalaman anestesi tadi yang disampaikan oleh Pak Andri, penggunaan agen pelepas histamin yang lebih sedikit selama periode intraoperatif dan tidak lanjut sistem respirator dari pasca operasi itu merupakan prasyarat untuk meminimalkan morbiditas dan mortalitas di antara pasien yang dilakukan pembedahan ya. Jadi jangan sampai kedalaman anestesinya tidak kita perhatikan. Kemudian penggunaan agen-agen yang dia melepaskan histaminnya itu lebih tinggi misalnya, nah itu tidak kita perhatikan, itu akan sangat berbahaya. Pada banyak pasien asma, pengobatan dengan kortikosteroid sistemik dan bronkodilatasi itu dapat mencegah peradangan dan bronkokonstriksi yang terkait dengan ET. Tindakan intubasi itu akan beresiko pada pasien asma, ya gitu. Sehingga memang kalau memang dia bisa dilakukan secara spinal, ya dia akan dilakukan secara spinal. Syukur-syukur bisa dilakukan dengan spinal, ya gitu. Karena memang tindakan intubasi itu sendiri akan memicu terjadinya dia bronkokonstriksi, gitu ya. Kemudian bagaimana penilaian dan manajemen praoperasi? Untuk penilaian praoperasi, sebagian besar penyandang asma yang terkontrol dengan baik itu dapat mentolerir anestesi dan pembedahan dengan baik. Ini untuk asma yang terkontrol. Jadi pentingnya Bapak Ibu melakukan anamnesis. Bagaimana saya mungkin ada pengalaman misalnya pada saat Bapak Ibu melakukan anamnesis pada pasien dengan punya riwayat, misalnya gini, Ibu ada riwayat asma? Ada. Kemudian apalagi yang Bapak Ibu akan tanyakan? Kalau misalnya ada riwayat asma gitu? Kapan terakhir kambuh, Bu? 1, kapan terakhir kambuh? Kedua? Obat-obatannya Obat-obatan. Obat-obatannya apa yang ditanyakan? Yang disemprot atau yang dimakan? Yang dihisap itu, dihisap. Disemprot atau yang dimakan? Iya, Bu. Kayak Ventolin, Bu, gitu, Bu. Oh, Ventolin itu dipakai apa, Pak? Kenapa Bapak bertanya apakah dia diminum atau di inhalasi, Pak? Apa efeknya, Pak? Kalau yang diinhalasi, Bu, itu efeknya lebih cepat reaksinya, Bu, sehingga pembukaan sebagai bronchodilator itu lebih efektif, Bu, kalau serangannya akut gitu, Bu. Oke. Kalau yang obat yang terkontrol, itu asma terkontrol kayak yang Ibu tadi jelaskan, Bu. Ya, sebentar ya, saya nyari colokan dulu. Ini habis baterainya. Aduh. Ya, terus kemudian apa lagi? Kalau inhalasi itu jangan khawatir, mau dipakai setiap hari pun, dia keamanannya 1/1000 lebih aman dibandingkan dengan yang dikonsumsi lewat oral. Ya, jadi ibu hamil pun dia mengkonsumsi yang inhalasi itu 1/1000 lebih aman dibandingkan dengan yang oral. Jadi tidak ada kendala terhadap keamanan janin. Ya, kayak apalagi yang ditanyakan pada saat ada riwayat asma? Selain jenis obat-obatan, kemudian kapan terakhir kambuh, apalagi? Itu berat tidaknya serangan, Bu. Apakah hilang dengan cukup minum terapi oral atau bahkan harus
sampai datang ke UGD di nebulisasi, barangkali itu menjadi perhatian kita. Ya, oke boleh ya. Terus kemudian berapa kali serangannya ya, kita identifikasi derajat asma yang tadi sudah kita sampaikan ya. Kalau misalnya dia kambuhnya apakah setiap hari, apakah seminggu sekali Bu gitu. Terus asmanya Ibu kalau apa gitu, serangannya pada Ibu karena apa, apakah karena debu atau karena dingin gitu. Terus kalau dingin, misalnya karena dingin nih gitu ya, saya alergi dingin, Bapak Ibu akan melakukan apa? Kemudian dinaikkan gitu suhu OK-nya gitu, Si begitu. selimut, Bu. Selimut penghangat, Bu. Ya, selimut penghangat ya gitu. Karena untuk ini kan sudah kedinginan atau suhu di dalam ruang OK kan sudah diatur ya, kelembapannya dan lain sebagainya. Nah, ini insiden bronkospasma perioperatif pada pasien asma yang menjalani operasi rutin kurang dari 2%, terutama jika pengobatan rutin dilanjutkan. Ya, jadi tindakannya terjadi bronkospasme selama tindakan anestesi ya atau perioperatif itu akan terjadi resiko bronkospasma kurang dari 2% kalau dia mengkonsumsi obat rutin. Jadi perlunya Bapak Ibu bertanya, Ibu mengkonsumsi obat-obatan itu terakhir kapan? Dia lama nggak kambuh. Kadang pasien itu terputus, ya masih diberikan dosis maintenance sama dokter 2 hari sekali misalnya ya dengan inhalasi misalnya. Kemudian karena dia merasa sudah tidak ada serangan, dia merasa dirinya sembuh sehingga tidak dikonsumsi lagi. Itu akan bisa meningkatkan risiko terjadinya bronkospasma selama perioperatif. Ya harusnya rutin ya, sampai dengan dokter mengatakan, oke, Anda sudah terbebas dari obat-obatan. Sampai dikatakan itu. Itu pun sangat pelan-pelan banget kalau dokter akan menghentikan ya. Biasanya nanti sehari 3 kali, pagi, siang, sore ya, maintenance-nya. Udah bagus, nggak ada ini, diturunkan 2 hari sekali, diturunkan lagi sehari sekali, diturunkan lagi 2 hari sekali, diturunkan lagi 3 hari sekali, sampai dengan dia benar-benar terbebas. Nah itu biasanya pasien yang nggak sabar ya gitu. Nah, pada pasien yang asma yang memang dia lebih dari 50 tahun itu memiliki resiko yang sangat besar ya. Jadi asma pada lansia itu dia memiliki resiko yang sangat besar. Ini juga sama ya pada pasien asma yang tidak terkontrol. Jadi Bapak Ibu wajib menanyakan kalau memang dia ada riwayat asma, wajib menanyakan apakah asmanya terkontrol atau tidak. Karena memang pada pasien yang tidak terkontrol ini akan sangat bisa memunculkan riwayat exacerbasi ya atau serangan itu jauh lebih tinggi. Contohnya akan terjadi bronkospasma, retensi sputum, sampai dengan dia gagal napas. Nah, nanti mungkin kita kontrak waktu aja mau sampai jam berapa, kalau memang kita bisa dengan askan dengan gagal napas, enggak apa-apa. Harusnya setelah ini gagal napas ya, askan dengan gagal napas. Operasi elektif harus dilakukan ketika asma pasien terkontrol secara optimal yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Ya, kalau lagi serangan ya jangan dulu ya. Kalau memang dia elektif bisa ditunda dulu. Kemudian untuk penilaian praoperasi, kita tanyakan bagaimana aktivitas kehidupan sehari-hari atau activity daily living-nya. Mengganggu aktivitas enggak sih serangannya gitu ya. Saya nggak tahu apakah teman-teman pernah mengelola pasien dengan mengelola asuhan dengan asma yang berat? Pernah nggak? Sampai dengan persisten berat atau persisten ringan sampai berat itu yang gejalanya muncul setiap hari? Sampai dengan dia terus-terusan? Belum pernah? Belum. Belum, Bu. Ya, syukur ya kalau belum pernah. Jadi memang luar biasa banget ya pada pasien yang terjadi persisten sedang sampai berat itu kalau dilakukan tindakan anestesi itu terjadi resiko komplikasinya luar biasa banget tingginya ya gitu. Nah, kita harus tanyakan gimana ADL-nya. Status fisiknya tuh kita harus identifikasi berapa ya.
Kemudian ada gejala infeksi, ada atau tidak. Kalau misalnya ada sputum, karena biasanya pada asma itu kita kaji apakah mengeluarkan sputum atau tidak. Artinya produksi sputumnya itu ini atau tidak. Ya, aktif atau tidak produksi sputumnya itu. Nah, adanya alergi. Asma itu tidak hanya disebabkan oleh alergi, Bapak Ibu. Jadi asma itu ada dua tipe. Asma atopi yang disebabkan oleh alergi dan asma non-atopi atau asma yang tidak disebabkan oleh alergi. Bisa saja dia karena tadi contohnya karena dia stres ya gitu, atau dia muncul kalau dia habis beraktivitas, misalnya habis olahraga. Ada asma-asma yang tertentu dia muncul akibat dari aktivitas yang tinggi, contohnya habis olahraga gitu ya. Malah tiba-tiba serangan gitu ya. Itu namanya adalah exercise induced asma. Asma yang dipicu karena olahraga. Itu namanya alergi asma non atopi. Nah, kalau memang kita identifikasi dia asmanya karena asma alergi atau bukan gitu ya. Nah, faktor yang memicunya apa? Tadi penggunaan dan keefektifan obatnya bagaimana gitu. Kemudian ada tidak riwayat penyakit sebelumnya? Contohnya ya, kalau misalnya ada asma, ada nggak lainnya? Kita tanyakan. Ada nggak tindakan operasi dan anestesi sebelumnya? Ya, gangguan medis yang menyertai ada atau tidak obesitas dan atau sindrom apnea tidur ya. Itu. Ada atau tidak? Intinya ada masalah pernapasan seperti mendengkur itu ya. Itu kan salah satu gejala ini ya, sindrom apnea tidur tuh ya, gitu. Nah, seorang ahli anestesi itu harus berfokus untuk mendeteksi tanda-tanda bronkospasma akut atau infeksi paru aktif atau PPOK atau gagal jantung kanan. Gitu ya. Jadi harus bisa membedakan ini sebenarnya apa sih, PPOK kah, asma kah, dia sesaknya karena apakah? Ya satu-satunya itu hanya spirometri. Ya. Jadi kalau misalnya nilainya itu VET-nya itu lebih dari 6 detik, maka dia harus kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau memang dia sudah ada mengi atau wheezing, ini akan sangat beresiko terjadi perioperatif yang sulit. Ya, gitu. Nah, ini pemeriksaan penunjangnya fungsi spirometri. Apa sih sebenarnya fungsinya? Dia membantu pasien ya asma kronis dan tidak terkontrol untuk menentukan apakah obstruksinya itu reversible atau tidak dengan bronkodilator. Ini yang tadi saya tanyakan, yang saya sampaikan ke Bapak Ibu ya. Walaupun dia normal, tapi biasanya pemeriksaan spirometri ini kita picu dulu dengan penggunaan bronkodilator. Ya. Kalau misalnya dia dikatakan reversible, jadi gini Bapak Ibu, kadang kita sulit ya untuk bisa mengidentifikasi dia itu PPOK atau asma. Satu-satunya yang bisa itu adalah dengan pemeriksaan spirometri. Karena kalau kita lakukan pemeriksaan spirometri, kita picu dulu dengan bronkodilator. Kalau ada peningkatan 12% nilai VEV1, force expiratory volume in 1 second, force expiratory volume in 1 second. Ya, volume expirasi dalam 1 detik. Terjadi kenaikan 12% dari baseline. Jadi misalnya awalnya itu 70% misalnya, kemudian diminta pasiennya berikutnya mengkonsumsi bronkodilasi atau bronkodilator, berapa ada kenaikan enggak untuk FEV1-nya? Oh, ternyata naik. Dari tadinya 70%, sekarang naik misalnya jadi 85%. Nah, itu berarti bisa dipastikan pasiennya terjadi asma, bukan penyakit yang lain. Paham nggih? Itu. Nah, atau peningkatan kalau dalam milimeter berarti 200 cc peningkatan VEV1.
Jadi pentingnya itu ya, kenapa kita pakainya spirometri. Kemudian EKG. Kenapa sih EKG ini kok dibutuhkan untuk pemeriksaan pada asma? Saya nggak tahu apakah teman-teman melakukan ini atau tidak. Dan kadang mungkin juga tidak semua medis melakukan ini ya, lebih ke arah spirometri. Tapi tidak apa-apa. Karena tujuan EKG ini dia bisa menunjukkan apakah dia terjadi hipertrofi ventrikel, ya, apakah dia terjadi kekakuan secara kejang akut ya, atau dia terjadi masalah perjantungan intinya ya, atau bundle brain block ya. Nah, sehingga ini akan bisa mengidentifikasi pasien asma, memang dia akan bisa terjadi seperti ini, terutama untuk asma-asma yang memang dia berat ya gitu. Untuk mengidentifikasi ada atau tidak, nggak sampai ke arah ke jantung ini gitu ya. Tapi jarang memang ya gitu. Kemudian ronsen dada berguna untuk menyingkirkan pneumonia atau gagal jantung ya. Saya nggak tahu apakah di tempat Bapak Ibu dilakukan ronsen dada nggak ya? Gimana cara melakukan pemeriksaan penunjang biasa? Atau teman-teman kalau mengelola pasien pada asma itu, teman-teman lihat nggak pemeriksaan penunjang apa yang dilakukan sama pasien? Ini yang on cam hanya Pak Andri sama Bu Oni, yang lainnya sedang pelayanan semua ya. Pak Dede biasanya rajin on cam, Pak. Masih di mute. Habis pulang kerja, Bu, maaf. Oh, habis pulang kerja istirahat ya. Ya udah nggak apa-apa. Enggak, Bu, kusut, Bu. Nggak apa-apa, Pak. Tetap ganteng kok. Amin. Ya nanti kalau cantik, nanti Bu Oni gini. Salah, Bu. Ya, gimana Pak? Kalau di tempat Bapak pernah mengidentifikasi nggak mengelola pasien asuhan dengan asma itu dilihat dilihat pemeriksaannya apa sih yang dilakukan gitu, sering dilihat nggak sih Pak? Kayaknya ingin tanya tahu aja. Lumayan. Ya gimana Pak Tarsono? Pak Tarsono, ya Pak Tarsono lagi di jalan. Lagi di mana Pak? Ya Allah, lagi di mana itu? Naik bis. Oh, lagi di mute. Oh, di itu kah? Kayak di komuter lain KRL? Enggak. Di mute, Bapak lagi di mute. Ya udah nggak apa-apa, Pak. Oke, silakan mangga yang mau berpendapat teman-teman kalau mengelola asuhan pada pasien asma apa nih? Yang dilihat apa? Pernah nggak melihat pemeriksaan penunjangnya apa gitu? Pernah nggak sih? Enggak. Kalau penunjang, Bu, itu mungkin umum ya, Bu, ya. Sama dengan yang pada lain. pasien-pasien yang lain, Bu. Tetap yang utama ketika di anamnesa aja pasiennya mengeluh sesek, terus diperiksa auskultasi dengan stetoskop, ada asma tidaknya. Mungkin dari anamnesa, Bu, itunya. Kalau penunjangnya sama, Bu, dengan anamnesa aja, Ibu. Iya, tapi kan pasti ada SOP-nya, Pak, di rumah sakit itu dilakukan ada ronsennya enggak atau ada spirometrinya gitu enggak ya? Cukup dengan anamnesis saja berarti. Medis juga begitu ya? Spirometri nggak punya, Bu, di rumah sakit. Spirometri nggak ada, Ibu. Belum ada. Ya sama, Bu, kami juga seperti itu. Jadi memang Pak, data penunjangnya seperti halnya kasus-kasus yang lain, ya paling ronsen, lab dan sebagainya gitu. Adapun kayak spirometri pun bukan jarang lagi belum terperiksa kan. Oke. Ya, tadi seperti yang tadi saya katakan ya, memang tidak semua rumah sakit memang ada spirometri dan dianggap memang mungkin kurang penting atau apa gitu ya. Sebetulnya nggak terlalu mahal sih spirometri sebenarnya. Ya, di tempat kami ada, Bu, spirometri, Bu, ya, di Poli-Paru, tapi di tempat kami itu. Tapi memang untuk pemeriksaan penunjang pre-op itu tidak pernah dipakai. Mungkin pada kasus-kasus tertentu atau ya mungkin kasus-kasus paru untuk pasien-pasien poli paru barangkali dipakai.
Tapi untuk yang anestesi memang dia tidak diminta untuk dilakukan spirometri ya, Pak ya? Betul. Mungkin berkaitan dengan inhalasi bijis, Bu ya. Kebanyakan 99% pasien BPJS. Oh gitu. Apa Jadi nggak di cover, Pak? mengurangi Dia plafon. 60.000 kah? Malah 60 ribuan kayaknya memeriksa spirometri. Nggak Ya, tercover tapi ya? jadi mengurangi plafon, Bu. Oh gitu. Ya, ya. Iya. Ya, yang penting teman-teman tahu lah ya secara ininya ya apa. Nah, apalagi mungkin ronsen dada juga sama ya, mungkin nggak juga gitu ya, gitu. Oke, enggak masalah, nggak apa-apa. Nah, ini adalah dikatakan apakah kita akan melihat tingkat keparahan asma. Ini saya ambil dari jurnal ya. Dikatakan dia terkontrol dengan baik ya atau tidak terkontrol dengan baik. Itu tidak hanya dilihat dari apakah dia mengkonsumsi obat-obatan atau tidak. Jadi untuk menilai bahwa dia itu terkontrol atau tidak, itu Bapak Ibu bisa melihat dari yang pertama tanda gejalanya. Ya, apakah pasien ada wheezing, ya, napas pendek, dada terasa berat. Minimal 3 tanda gejala itu. Kalau dia itu dikatakan mampu mengontrol dengan baik, dia akan terjadi gejala, tanda gejala ini kurang dari 2 hari per minggu atau 2 kali per minggu misalnya seperti itu ya. Tapi kalau dia tidak dapat dikontrol dengan baik, dia masih akan terjadi serangan selama seminggu itu lebih dari 2. Nah, sama sekali dia tidak mampu mengontrol, setiap hari dia ada kambuhan. Jadi yang namanya terkontrol atau tidak itu tidak hanya dari penggunaan obat-obatannya saja ya. Nah, itu ya. Nah, dikatakan terkontrol dengan baik atau tidak, selain Bapak Ibu harus bertanya, jadi nanti ingat ya Bapak Ibu ya, semoga sih ilmu yang sudah Bapak Ibu nanti akan dapatkan bisa teraplikasi supaya Bapak Ibu tidak lupa. Oh iya, ini ada pasien riwayat asma, apa sih yang harus ditanyakan? Misalnya salah satu adalah keparahan asma. Ya, gejalanya gimana Bu? Seminggu itu munculnya berapa kali? Syukur-syukur, oh Bu, baru munculnya udah 20 tahun yang lalu ya, berarti alhamdulillah ya dia bisa terkontrol dengan baik, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya lagi, apakah dia sering terbangun malam karena serangannya? Kalau dia dalam waktu 1 bulan itu kurang dari 2 kali, berarti pasien tersebut mampu mengontrol asmanya. Kalau dia tidak mampu mengontrol asmanya, itu sebulan 3-4 kali. Ya, gitu. Kemudian kalau dia kontrolnya dia sangat tidak bisa ngontrol. Seminggu akan terbangun lebih dari 1 kali. Gitu ya. Nah, tadi yang ini benar bahwa akan mengkonsumsi obat-obatan. Salah satunya betul yang tadi Bapak Ibu sudah jawab. Apa sih indikator pasien tidak mampu mengontrol asmanya atau tidak? Salah satunya memang penggunaan obat-obatan. Nah, kalau dia mengkonsumsi obat-obatan itu seminggu kurang dari 2 kali, berarti dia bisa mengontrol asmanya dengan baik. Kalau lebih, berarti kurang bisa, kurang bagus ya ngontrolnya. Kalau setiap hari dia harus mengkonsumsi, berarti dia kontrolnya masih sangat-sangat kurang. Gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan aktivitas. Kalau aktivitasnya dia memang tidak mengganggu, berarti dia bisa ngontrol. Kalau beberapa terbatas, misalnya, oh saya, kalau saya untuk lari misalnya, saya nggak bisa. Nah, itu berarti dia kurang bisa mengontrol asmanya. Ya, ini suara apa? Pak Edwin ya? Tolong di-mute Pak Edwin. Nah, itu ya. Kemudian ini terjadi eksaserbasi ya, atau penggunaan kortikosteroid kurang dari 1 kali per tahun, berarti dia mampu mengontrol. Kalau dia kurang mampu mengontrol, berarti 2-3. Kalau dia sangat-sangat tidak mampu mengontrol, berarti penggunaannya lebih dari 3 kali. Dan ditambah dengan pemeriksaan spirometri. Harusnya kalau dia mampu mengontrol dengan baik, itu
VEV1-nya atau forced expiratory volume in 1 second-nya itu lebih dari 80%. Kalau yang parah banget itu kurang dari 60%. Kalau dia masih kurang bagus ya, itu 60 sampai 80%. Gitu ya. Jadi itu ada beberapa indikasi untuk bisa melihat apakah dia asmanya terkontrol dengan baik dan tidak. Yang pertama, tanda gejala. Yang kedua, sering terbangun malam atau tidak. Yang ketiga, konsumsi obat-obatan. Bagaimana setiap minggunya. Kemudian mengganggu aktivitas atau tidak. Ya, dan penggunaan kortikosteroid dalam jangka waktu yang lama. Ya, kortikosteroid sistemik. Ya. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan spirometri. Tapi kalau pemeriksaan spirometri nggak ada, cukup dengan ini aja Bapak Ibu tanyakan, gitu ya. Nah, untuk kortikosteroid inhalasi ini Bapak Ibu sudah paham ya, untuk bisa diberikan apa dexamethasone atau beclomethasone 40 mikrogram. Ini untuk menstabilkan asma secara persisten. Kemudian untuk steroid parenteral seperti hidrokortison, metil itu bisa diberikan selama 5 hari. Ya, ini untuk asma yang terjadi secara akut, eksaserbasi akut ya bisa diberikan secara parenteral. Itu ya. Nanti bisa sambil dibaca kok. Nah, bagaimana manajemen induksi dan intraoperatifnya? Kedalaman anestesi yang memadahi itu diperlukan untuk mencegah bronkospasme dan mengurangi respon terhadap intubasi. Kemudian, bronkospasme yang parah itu dapat menyebabkan kerusakan otak karena ketidakmampuan untuk melakukan ventilasi. Itu ya. Jadi, kita perlu ketahui memang kita harus perhatikan kedalaman anestesi untuk mencegah terjadinya bronkospasme. Nah, di sini anestesi tingkat dalam dapat dicapai dengan cara apa? Bisa dengan kombinasi agen anestesi IV, opioid, dan agen volatil. Ya, gitu. Karena apa? Karena dengan intubasi itu bisa menyebabkan terjadinya bronkospasme. Ya, gitu. Jadi bisa dengan anestesi inhalasi atau dengan anestesi yang IV, ya, kombinasi. Kemudian propofol dan ketamin itu memiliki efek bronkodilatasi. Jadi propofol adalah agen induksi pilihan pada pasien dengan kondisi hemodinamik yang bagus karena kemampuannya untuk melemahkan respon bronkospastik terhadap intubasi baik pasien asma dan non-asma. Memang untuk propofol ini aman ya, aman. Nah, kemudian tapi kalau misalnya dia ada alergi tertentu, misalnya telur ataupun apa ya, tetap harus berhati-hati ya. Kemudian ketamin ini memang ideal untuk pasien yang tidak stabil secara hemodinamiknya. Karena kenapa? Karena ketamin ini dia kemampuannya untuk menghasilkan relaksasi otot polos langsung dan bronkodilatasi tanpa menurunkan tekanan arteri atau resistensi pembuluh darah sistemik. Ya, jadi hati-hati. Efek dari ketamin salah satunya apa, Nggih? Banyak kan? Ya, Bu. Ya, hipertensi. Sama itu, Bu. Lagi? Kelenjar salipa apa namanya? Hipertensi kelenjar salipa. Ya, hipersalivasi. Salivasi. Ya. Halusinasi. Ya. Ya, jadi tapi paling tidak kedua agen ini itu aman untuk pasien yang asma. Nah, terkait dengan relaksan ototnya, ini ya, jadi yang paling sering sebetulnya obat-obat anestesi yang sering menyebabkan terjadinya reaksi alergi itu sebetulnya adalah relaksan ototnya. Ya. Nah, penghambat neuromuskular adalah obat yang paling umum menyebabkan reaksi alergi di ruang operasi. Meskipun suksametonium dapat melepaskan histamin tingkat rendah, tapi dia sangat berguna untuk penyandang asma yang membutuhkan induksi cepat. Kalau tadi teman-teman tuh tadi pengalamannya apa biasanya kalau pada pasien yang asma?
Pakai Rokuronium, Bu. Ya, Recoronium ya, biasanya pakai yang ini ya Pak ya, Recoronium ya. Rokuronium, Bu, paling aman. Ya, Rikur, Trofeku sebetulnya juga dia aman ya. Cis Atracurium dia juga aman. Nah, Pancronium ini memang jarang digunakan ya, tapi dia melepaskan histaminnya memang dia rendah gitu ya. Jadi ada beberapa pilihan-pilihan yang bisa teman-teman gunakan untuk bisa melakukan asuhan ya pasien asma. Biasanya sih Recoronium sih biasanya. Atracurium bukan yang histamin rilis, Bu? Kenapa Pak? Atracurium bukan yang ini, Bu. Mana? Bukan yang histamin rilis. Yang mana? Atracurium. Yang cis tuh, Bu. Oh, yang nih cis. Iya, kenapa? Itu bukannya malah merilis itu. Yang dihindari biasanya oleh kami, Bu, itu Atracurium, Bu. Iya. Oh, kalau cis Atracurium itu sama Atracurium itu sama atau beda ya, Pak? Baru dengar, Bu, cis itu. Baru dengar. Oh, iya. Oh iya, jadi di sini beda Bapak Ibu. Kalau Atranya aja memang dihindari, tapi di sini adalah cis Atracurium, dia memang aman. Gitu. Ini mungkin enggak lazim ya di tempat Bapak Ibu ya. Iya, Bu, betul. Ya, turunan Atracurium, Bu ya, lebih aman. Tapi memang kadang-kadang jarang di tempat-tempat ini. Oh, gitu. Iya, iya. Paling juga pilihannya cuma 2 biasanya di tempat kami apa? itu. Rekur sama apa? Juga sama. Rekur sama apa, Pak? Recoronium sama Atracurium, Bu. Peku juga jarang. Oh, gitu. 2 itu ya biasanya relaksan masker relaksan dipakai. Nah, yang umum Bu itu cuma 2 Bu di lapangan itu, Bu, yang paling mudah itu. Oh, iya iya. Iya sih, saya juga seringnya melihatnya 2 itu. Nah, ini saya kira nanti bisa dibaca ya secara preparat yang digunakan untuk pasien asma sebagai bronkodilator. Saya tidak perlu ini secara umum sih, bukan ke arah ininya ya. Bukan ke arah ininya. Nah, bisa minta tolong dibacakan siapa nih? Mas Pandu lagi di jalan. Pak Erik deh. Pak Erik yang off cam, minta tolong dibacakan, Pak. Bapak lagi di mana, Bapak? Kita mau sampai jam berapa, Bapak Ibu? Ada yang bisa membacakan? Soksinilkolin tidak dikontraindikasikan untuk induksi cepat. Apakah akan memutuskan intubasi atau tidak? Ingat bahwa intubasi akan merespon atau menstimulasi terjadinya bronkospasme. Sehingga ini memberikan anestesis secara masker, ya, inhalasi, LMA, tergantung dari jenis pembedahannya, tergantung dari jenis kondisi pasiennya, ya. Tapi intinya adalah bahwa intubasi itu akan bisa meningkatkan terjadinya bronkospasme, ya. Nah, ini kalau misalnya mau melakukan ekstubasi bisa dengan diberikannya lidokain IV dulu, ya, gitu. Sehingga kalau teman-teman mau, tadi Pak Andri sudah share ya Pak ya, sharing ya, kalau terkait dengan ekstubasinya, tadi menggunakan ekstubasi apa Pak? Kalau pada pasien asma? Ekstubasi dalam, Bu. Kalau mau bangun sekalian gitu, Bu. Ya, boleh seperti itu, atau mau diberikan lidokain IV, enggak masalah ya. Ini premedikasinya sedatif, bisa diberikan benzodiazepin. Dosis ini penting diberikan pada pasien dengan riwayat asma yang dipicu oleh emosional. Ya. Kalau asma yang emosional sih kayak mana? Misalnya tiba-tiba marah gitu ya, atau tertawa terbahak-bahak sampai dengan dia tertawa terbahak-bahak itu bisa memicu asma juga loh. Gitu ya. Ini premedikasinya bisa diberikan ini. Kemudian Pak Erik, minta tolong dibacakan yang kedua Pak Erik, premedikasinya Pak Erik. Waduh, hujan deras banget nih. Pak Erik kemana? Ya. Iya, Bu. Ya, minta tolong dibacakan yang kedua dan ketiga, Pak, untuk premedikasinya, Pak. Oh, iya, Bu. Maaf, Bu, mau bertanya dulu, Bu. Boleh, Bu? Siapa yang mau bertanya? Mangga. Saya, Bu. Durrahman. Enggak, mangga, Pak. Tadi mungkin dijelaskan untuk yang pasien asma itu kan emang kalau biasa kita
saya terutama sama Jadi di rumah sakit Bu, memang biasanya kita kadang melakukan ekstubasinya itu ekstubasi dalam, kalau nggak bangun sekalian. Cuma kan tadi Ibu menyebutkan kalau bisa diberikan lidokain ya, IP kan? Iya. Kalau sesuai teorinya sih gitu Pak. Ya, nah lidokainnya itu lidokain yang HCl atau lidokain yang biasa Bu? Soalnya kan itu ada dua. Nah kalau saya pernah melakukan pemberian lidokain HCl itu dia malah makin memperberat loh Bu. Oh, diberikannya secara apa Pak? IP Bu, IP. Oh, jadi yang aman, yang satunya lagi tadi jenisnya apa? Ya, jadi jenis lidokainnya itu ini mah saling sharing aja ya Bu ya. Iya, mangga Pak. Nah, lidokain itu kan ada dua Bu, ada yang HCl, ada yang HCl, ada yang biasa lidokainnya itu. Dan dari bentuknya juga beda dari labelnya itu, kalau nggak salah yang biasa itu dia labelnya ada agak warna ungu. Kalau yang HCl itu dia warnanya warna putih. Nah kalau yang HCl itu tidak boleh diberikan pada pasien yang asma karena mengakibatkan malah makin drop. Jadi ketika pas kita udah ekstubasi, emang napas kuat, ketika kita udah ekstubasi itu si pasien itu tahu-tahu kayak spasme gitu Bu. Tapi Bapak pernah mencoba ya dengan lidokain IV ini ya? Pernah Bu, saya pernah ngelakuin sekali itu. Terus akhirnya akhirnya ya kita intubasi lagi. Oh. Kita intubasi lagi Bu. Nah, gitu. kalau makasih Pak sharingnya Pak Abdurrahman. Mungkin teman-teman nanti bisa membantu menjawab ya. Cuman kali ini karena saya ambil di jurnal, jadi saya kurang bisa paham ya Bapak Ibu. Kalau waktu itu juga Bu sempat ngobrol juga dengan SPAN yang memberikan, ya itu juga kan mandat dari SPAN-nya berikan lidokain gitu kan. Cuman mungkin yang di rumah sakit itu ada lidokainnya hanya HCl saja, jadi mengakibatkan seperti itu. Tapi biasanya emang untuk pasien-pasien seperti yang hipertensi, yang kayak gitu, saya juga kadang sering Bu memakai lidokain, tapi lidokain yang biasa, tidak ada HCl-nya. Itu aman. Gitu, iya. Bu. Oke, makasih Pak Abdurrahman sharingnya. Ya, sama-sama Bu. Ya. Terima kasih. Mungkin yang dimaksud di sini mungkin lidokain aja sih mungkin ya, karena ini adalah di jurnal, jadi tidak disebutkan lidokain HCl atau lidokain yang biasa. Tapi kalau menurut hemat saya dan tadi cerita dari Pak Abdurrahman sharingnya, kemungkinan besar ini lidokain. Tapi belum pernah yang lidokain yang biasa belum pernah ya Pak Abdurrahman ya? Kalau yang biasa mah kita untuk yang asma belum Bu, tapi kalau yang untuk yang hipertensi sering Bu, sering pakai. Ya. Nah, nanti bisa dilakukan tuh penelitian bersama SPAN-nya. Apakah memang bisa efektif gitu ya untuk bisa terjadi perbaikan ini bronkospasmenya gitu ya kemungkinan. Mungkin ya memang bukan HCl mungkin ya Pak ya, karena ini memang dituliskannya hanya lidokain aja. Makasih ya Pak Abdurrahman untuk sharingnya. Sama-sama Bu. Ya, oke, makasih. Oke, tadi siapa ya? Pak Erik ya? Pak Erik? Iya Bu. Ya, mangga Pak, minta tolong dibacakan ya Pak. Iya Bu. Untuk premedikasi yang kedua, narkotik atau opioid dipilih yang tidak mempunyai efek pelepasan histamin, misalnya fentanyl, subfentanyl. Yang ketiga, agen antikolinegetik, pemberian dilakukan jika terdapat sekresi berlebihan atau penggunaan ketamin sebagai agen induksi. Ya, agen antikolinergik itu apa ya contohnya? Ada yang tahu? SA ya Bu, itu kontraindikasi Bu itu Bu. Yang mana? Untuk SA itu kontraindikasi untuk penyakit asma Bu. Masa iya Pak? Iya, di kami itu diwaspadai itu Bu, SA itu dihindari banget ketika ada pasien dengan asma. Sebentar. Kenapa Pak? Karena itu hipersalivasi terus apa ya, itu bisa menyebabkan asma juga Bu itu katanya SA itu. Nah, ketika kami butuh request pun untuk antidotum masker relaksannya itu kami dihindari Bu untuk SA sama neostigmin itu. Jadi itu apa namanya bisa menyebabkan asma katanya. Kalau selain ini apa? Selain SA apa? Saya belum tahu Bu apa ya antikolinergik yang lain. Ini kan memang kan kalau untuk penggunaan obat antikolinergik pemberian dilakukan jika terdapat sekresi berlebihan.
obat antikolinergik itu SA masuknya Iya, ya? betul pas atropin Bu itu Bu. Oh iya, atropin. Tapi Iya. selain atropin yang biasa dipakai apa nih? Dihina. Kalau benstropin mesilat enggak? Enggak tahu Bu itu benstropin, saya tahunya SA Bu, antikolinergik. Atau ada teman-teman sharing yang lainnya selain ini? Kalau atau yang Clidinium ini Bu, enggak ya? kalau sepengetahuan untuk SA itu antidotumnya itu emang sebenarnya SA itu emang menurut Pak Dede betul memperberat. Cuman kita emang sering melakukan juga dan sering memberikan SA juga. Cuman mungkin biasa SA-nya 1 ampul kita diencerkan dan memberikan secara pelan-pelan itu aja sih. Oh gitu, untuk mencegah terjadinya itu ya Pak ya? Betul, soalnya tidak ada lagi antidotum di rumah sakit selain SA gitu Bu. Iya, makanya kalau yang lain-lainnya itu saya memang hampir tidak pernah melihat sih yang selain SA itu obat antikolinergiknya itu apa gitu. Saya tuh juga barangkali teman-teman bisa sharingkan ke saya selain SA apa gitu. Mungkin solusinya ya benar ya Pak Abdurrahman ya? Dari pemberiannya aja Bu, diajarkan secara pelan-pelan. Itu aja sih. Oh iya. Oke, terima kasih Pak sharingnya. Ya malah saya banyak belajar dari bapak-bapak, ibu-ibu semua nih. Itu ya mungkin Pak Dede ya? Sudah di-sharingkan sama Pak Abdurrahman ya bahwa pengenceran itu diperlukan untuk mencegah itu efek sampingnya. Oke, minta tolong dibacakan lagi siapa? Mas Dede deh. Bu, izin bertanya Bu. Oke, mangga Mas Pandu. Tadi tuh agak tertarik dengan lidocaine tadi Bu, karena pernah pengalaman Bu. Pandu tuh diminta untuk memasukkan lidocaine. Ternyata itu lidocaine kompositum. Yang mana ada lidocaine kompositum, ada lidocaine yang HCI itu Bu. Oh, kayak mana? Berpengaruh juga? Cuman ini ada berbeda kasus. Cuman apakah itu yang dimaksudkan itu atau berbeda gitu nah? Karena lidocaine kompositum itu pas Pandu masukkan ternyata di situ ada kandungan epinefrinnya Ibu. Kayak jadi PHK-in cuman dengan merek lidocaine gitu Bu. Tapi itu jenis, terus efek ke pasiennya kayak mana? Jadi pasien itu naik tensinya Bu, karena tapi pada pasien asma bukan? Halo Mas Pan, ya pada pasien asma bukan? Kebetulan bukan pasien asma Ibu, cuman apakah itu yang dipastikan Bang Abdurrahman tadi seperti itu? Nah itu, enggak, itu atau bukan Pak Abdurrahman? Di-sharingkan pernyataan Mas Pandu, Pak Abdul Roman. Ya, jadi lidocaine itu bukan emang setiap rumah sakit itu beda-beda ya Bu ya. Ada yang kayak yang Mas Pandu tadi sebutkan, ada yang HCL itu sama yang apa lagi Mas? Satu lagi tadi? Kompositum ya, yang untuk yang ada campuran epinefrin ya. Nah, kalau yang di kita itu ada polos Bu, tanpa ada apapun, jadi dia murni lidocaine gitu. Itu jadi kalau nggak salah mah lidocaine itu ada beberapa macam lidocaine, kalau nggak salah ada 3 deh yang tadi disebutkan sama Mas Pandu. 1, terus yang HCl 1, yang murninya itu 1. Tapi itu yang murni itu emang jarang Bu, kalau diberikan blok juga seperti yang lokal lah ya. Yang lokal pakai lidocaine yang murni itu dia nggak tahan lama Bu. Ya, oke. Gitu. Biasanya gitu. Biasanya itu yang suka dipakai untuk hitam yang kayak gitu Bu, lidocaine-nya. Beda. Oke. Gitu. Terima kasih Pak Abdurrahman. Ya, sama-sama Bu. Ya, gitu Mas Pandu, mungkin itu jenis lidocaine yang lain mungkin ya Mas ya, bukan HCl bukan lidocaine yang murni kali ya. Iya Bu. Cuman mungkin karena di referensi walau pada pasien intubasi, ekstubasi pun memang kayak premedikasi pasien intubasi ini pun dinyatakan lidocaine 1 sampai sekian miligram, kemudian Ventato, fentanyl yang dapat menurunkan reaktivitas. Mungkin ini maksudnya adalah lidocaine murni gitu. Saya malah belajar dari Bapak Ibu kalau ternyata lidocaine itu ada banyak macamnya gitu. Kalau HCl saya kayaknya pernah lihat ya. Cuman tapi nggak sering, nggak terlalu ngeh kalau yang tadi disampaikan Mas Pandu itu gitu. Mas Dede ada mau ya? Kalau setahu saya Bu, lidocaine itu Bu, emang sih dari labelnya itu ada 3 macam Bu. Dari yang ungu itu lidocaine 2%, yang berarti 20 mg per
cc itu isinya kalau saya baca Bu lidocaine HCl juga Bu itu yang ungu. Kalau yang putih langsung lidocaine HCl Bu tanpa ada persennya. Kalau yang Mas Pandu tadi yang ada epinephrine-nya Bu itu lidocaine com, ada tulisannya com Bu, Kompositum. Nggih, kompositum. Itu jadi apa itu Pak? Itu yang lidocaine plus adrenalin Bu. Itu yang memperlama efek lidocaine Bu. Oh gitu, pantesan dia tadi terjadi kenaikan tekan darah ya? Nah itu efeknya itu dari adrenalinnya Bu, menaikkan gitu, darah. ya juga naik. Gitu. Itu untuk mantri-mantri yang sunat itu senang Bu kalau pakai lidocaine com itu Bu. Karena? Karena menghambat itu pendarahan. Bu. Jadi menghambat pendarahan Bu. Darah Bu. Oh gitu. Jadi kayak PHK-in Bu. Itu disenengin sama mantri sunat Bu itu. Oh. Lidocaine com Bu namanya. Tapi obatnya susah Pak Dedenya. Obatnya susah. Makanya banyak pakai lidocaine yang biasa, kalau nggak campur PHK-in. Nah, gitu. Kita ngoplos sendiri biasanya kalau yang udah tahu ngoplos Bu sama PHK-in. Oh, Masya Allah, luar biasa. Kalau yang jadi ada Bu. Oke, nggih. Matur nuwun semuanya untuk sharingnya nggih. Luar biasa banget teman-teman. Oke, ini tadi premedikasi. Oke, untuk ini minta tolong dibacakan siapa? Mas Arief. Punten dibacakan Mas Arief. Kita mau berakhir jam berapa ini? Jam 4 ya? 10 menit lagi ya? Penanganan anestesi intraoperatif. Tujuan utama dalam anestesi pada pasien asma adalah untuk menghindari terjadinya bronkospasme dan mengurangi respon terhadap intubasi trakea. Sangat penting bahwa pasien harus berada pada tingkat anestesi yang dalam. Sebelum instrumenting jalan napas, seperti intubasi trakea, karena selama dalam tingkat anestesi, cahaya dapat memicu terjadinya bronkospasme. Izin Ibu. Ya, makasih Pak Arief. Ya, ini tadi sudah tersampaikan, nggih. Nah, kita tolong lagi bacakan. Siapa ya? Bu Oni. Ya Bu, siap. Teknik anestesi regional harus dianggap yang sangat tepat saat yang tepat untuk menghindari instrumentasi jalan nafas. Propofol merupakan agen induksi pilihan pada hemodinamik pasien yang stabil karena kemampuannya untuk melemahkan respon bronkospastik intubasi baik pada penderita asma dan penderita non-asma. Ya, sama ya dengan yang tadi ya. Oke, ini terapi bronko intraoperatif ya. Jadi kalau misalnya terjadi bronkospasme berat, yang harus dilakukan adalah selama intraanestesi, berikan oksigenasi 100%, perdalamkan lagi anestesinya dengan meningkatkan agen volatil, kemudian diberikan aminopilin secara pelan-pelan. Kita bisa berikan ipratropium bromate ya dengan nebulizer, dengan adrenalin bolus IV, ketamin ya secara lambat dan diberikan hidrokortison. Ini kalau terjadi terapi bronkospasme intraoperatif, kita kolaborasinya ini gitu ya. Oksigenasi 100%, dalamkan lagi agen volatil aminopilin, kemudian berikan nebulizer, adrenalin bolus, ketamin dan hidrokortison. Gitu. Nah, untuk Pak Andri sudah nyampe rumah. Udah ya, Pak? Terakhir deh, penanganan post-operasi. Masih di rumah sakit, Bu. Oh, masih di rumah sakit. Sudah ganti. Pak Edward, minta tolong bacakan dong, Pak Edward. Penanganan post-operasinya. Post-anestesi. Baik, Bu. Izin, Bu. Ya. Penanganan post-operatif, kontrol nyeri post-operatif yang bagus adalah epidural analgesia. NSAID dihindari karena dapat mencetus terjadinya bronkospasme. Selanjutnya, oksigenasi tetap harus diberikan. Yang keempat, pasien asma yang selesai menjalani operasi pemberian bronkodilator dilanjutkan
lagi sesegera mungkin pada pasca pembedahan. Ya, terima kasih. Bisa dipahami nggih? Jadi bisa yang paling aman memang epidural analgesia ya untuk mengontrol nyerinya. NSAID ini dapat mencetuskan bronkospasme, oksigenasi tetap kita berikan. Nah, kemudian tetap diberikan bronkodilator pasca pembedahan. Dan the last, masalah kesehatan anestesi yang terjadi pada pasien asma bisa terjadi kegawatan jalan napas dan kesulitan, resiko terjadi kesulitan intubasi. Gitu. Untuk close statement-nya adalah asma adalah salah satu keadaan klinis yang ditandai dengan episode berulang penyempitan bronkus yang reversible yang biasanya di antara episode terdapat pernapasan yang normal. Penilaian terhadap reversibilitas penyakit itu penting dilakukan evaluasi dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan lab, pemeriksaan radiologi, AGD, dan pemeriksaan tes fungsi paru. Itu penutup dari saya, ini sama ya. Intinya adalah pemilihan obat-obatan dan tindakan anestesi itu perlu kita pertimbangkan supaya mencegah terjadinya bronkospasme. Oke, sudah jam 4. Mungkin sudah cukup ya. Any question? Ya, Bu. Ya, cukup ya. Teman-teman sudah lelah. Nanti untuk yang gagal napasnya, askan pada pasien penyerta dengan gagal napas, nanti saya recordingkan, nanti saya upload di Skalsa. Terima kasih untuk sharingnya teman-teman. Tetap semangat ya. Semangatnya jangan kendor. Ya teman-teman. Skripsinya Gi. Ya Bu. Ya, saya mohon maaf lahir batin. Ujian. Sopo? Siapa yang tinggal ujian? Mahasiswa bimbingan saya mana? Ya, tetap semangat ya teman-teman. Saling menyemangati ya. Oke, Bu Anggit, jangan. Pembimbing 1 udah selesai, Bu. Terus pembimbing 2-nya belum ya, sama aja. Pembimbing 2-nya atau pembimbing 1-nya susah dihubungin, Bu. Siapa sih? Bu Wilis. Masa? Enggak ah. Iya, Bu, serius. Di WA nggak dibalas, di telepon nggak diangkat-angkat, Bu. Dikirim email juga sama nggak dibalas. Berapa lama nggak direspon? Aku udah hampir ada 2 minggu, Bu. Oh, mungkin lagi sibuk ya beliaunya. Terus nggak ada grupnya? Udah ACC 1 bulan yang lalu, Bu. Terus pembimbing 2-nya siapa? Iya, sama Ibu Kaprodi. Oh, alah. Curcol. Mahasiswa bimbingan saya mana nih? Ayo, on cam. Mumpung saya ketemu, tak omelin. Mana? Kayaknya kalau saya dulu bimbingannya Ibu cepat kayaknya langsung ACC ya, Bu. Oh iya enggak. Orang mahasiswa bimbingan saya mana enggak konsul-konsul sampai saya marah di grup. Mana Bu Anggit? Bu Anggit mana nih? Bu Anggit kabur kan? Masih biasa itu. Ayo, mana enggak konsul-konsul. Terus siapa mana ya? Proses dulu. Tuh kan proses mulu. Tuh kan Pak Erik. Ya Bu. Lagi perbaikan, Bu. Pak Erik sih pembimbing satunya yang udah ACC ya? Iya, Bu. Sama Pak Topan udah ACC, Bu. Lah, lu nyenengan. Jawab 3. Berapa kali konsul Pak Topan? 5 kali ada, Bu. Loh, habis itu lah konsul Pak Topan semua, habis itu konsul ke saya. Harusnya imbang, pembimbing 1, pembimbing 2 imbang. Jadi nggak ada perubahan secara signifikan. Itu kan masih banyak perbaikan tuh di saya, Pak Erik ya? Iya, Bu. Iya, nanti saya perbaiki lagi, Bu. Awas loh ya, nih mahasiswa bimbing saya, awas kalau lama-lama. Biarin saya ngancem, biar semangat. Oke gitu ya, semangat teman-teman. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati yang benar. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Oke.